Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wak dewe masih diberi nikmat, diberi kesehatan, saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun utawi kikona fasal suwiji ay hada faslun al isti'anatu utawi pira-pira njaluk tulung. Iku arba'u khisalin iku papat pira-pira perkara. Ketika seseorang di situ bersuci, misalkan wudu atau selainnya, niku memang meminta bantuan kepada orang lain. Hukumnya ada empat. Jadi perkara empat iki dibahas dalam isti'anah. Kita bersuci meminta tolong kepada orang lain, dan niku ada empat perkara. Sing pertama rupane papat mubahatun, rupane den wenangake. Jadi hukum pertama, orang meminta bantuan kepada orang lain dalam hal bersuci niku mubah, boleh. Kedua wa khilaful aula, lan nulayani keutamaan. Jadi khilaful aula iki memang tingkatane beda dengan mubah. Jadi di antara mubah dan makruh niku khilaful aula. Wa makruhatun, lan den makruhake. Jadi hukum ketiga niku meminta tolong kepada orang lain niku dalam hal bersuci makruh. Wa wajibatun, dan hukumnya wajib. Keempat hukum iki niku ada dalam isti'anah, dalam kita meminta tolong kepada orang lain dalam hal bersuci. Sing pertama fal mubahatu mongko utawi kang den wenangake hiya si mubaha iku takribul ma'i, iku markake banyu. Ketika kita berwudu meminta bantuan kepada orang lain untuk mendekatkan air. Jadi misalkan jarak antara kita dengan air misalkan 10 meter, kita minta tolong kepada orang lain. Nah, minta tolong kepada orang lain untuk air tersebut dibawa ke dia. Jadi iki dalam hal takribul ma'i iki ihdaruhu, dalam syarah iku mendatangkan air. Jadi meminta tolong kepada temannya, misalkan air iki mau didatangkan ke dia untuk digunakan wudu, fala ba'sa biha, tidak bermasalah. Niku tidak makruh, tidak haram, tidak khilaful aula, hukumnya boleh. Hanya mendekatkan air kepada orang yang wudu. Jadi minta tolong kepada orang lain niku boleh dalam hal takribul ma'. Jadi airnya iki mau didatangkan kepada dia, orang yang wudu, niku gak masalah. Yang kedua wa khilaful aula, nulayani keutamaan. Wa khilaful aula utawi nulayani keutamaan hiya si khilaful aula iku sobbul ma'i, iku ngesokake banyu. Ngesokno ning di ala nahwil mutawaddi ing ngatasé sepadane wong kang wudu. Kita berwudu niku meminta tolong kepada orang lain untuk menuangkan air. Jadi air sudah ada di ember, atau misalkan air ada di timbo, kita suruh orang lain untuk menuangkan air ke tangan kita ketika wudu. Lah niku hukumnya khilaful aula, tidak nyampe haram, tidak nyampe makruh, dibawain. Jadi dalam hukum yang kedua iku isti'anah yang hukumnya khilaful aula niku menyimpang dari hal yang lebih utama. Jadi dalam wudu itu ada yang namanya khilaful aula, meminta tolong kepada orang lain untuk menuangkan air misalkan dalam anggota wudu kita. Jadi kita wudu misalkan wajah, tangan, iki dituangkan air oleh orang lain, dan niku khilaful aula, belum nyampe ke taraf makruh, dan di antara makruh dan mubah. Nah niku khilaful aula. Yang ketiga wal makruhatu, utawi kang den makruhake hiya si makruha iku liman, iku tetep kedue wong yasilu kang basuh sapa man a'dhahu ing pira-pira anggotane man. Jadi kasus yang ketiga iki tidak hanya kok sobul ma', tetapi di situ kasus ketiga iki kita meminta misalkan bantuan kepada si fulan untuk membasuh anggota-anggota wudu kita. Jadi beda dengan yang atas. Nek sing ketiga iki kita meminta bantuan kepada orang lain untuk membasuh anggota wudu kita.
Dan niku hukumnya makruh. Makruh memang. Wal wajibatu utawi kang wajib ya yasim wajibah iku lil maridi iku tetep kedue wong kang lara indal ajzi. Nah, dengan catatan apa? Indal ajzi ing dalam nalikane apes. Tetapi hukum iku berubah menjadi wajib ketika seseorang iki sakit yang di situ tidak bisa wudu. Jadi fayajibu al-i'anatu alal ajiz iku dalam sarai. Misalkan orang di situ sakit misalkan tangannya ki mau misalkan kecelakaan, terus patah, jadi nggak punya tangan. Terus di situ misalkan dia posisinya masih di rumah sakit, meminta tolong kepada orang lain untuk diwudukan, niku hukumnya bahkan wajib. Soalnya dia tidak mampu wudu dengan sendiri. Walau bi ujrati mislin dalam syarah, meskipun dengan upah misal. Jadi misalkan dia posisinya berkecelakaan, tangannya patah, terus dirawat di rumah sakit, nggak bisa wudu, tangannya patah. Nah, meminta tolong kepada orang lain itu hukumnya wajib. Bahkan meskipun di situ menggunakan ujroh, upah misalkan. Jadi orang yang dimintai tolong untuk mewudukan iki meminta upah, tetap niki boleh. Jadi memang ketika kita berwudu bersuci, niku meminta tolong kepada orang lain hukumnya dibagi menjadi 4 dalam kitab Safinah. Bisa menjadi mubahah, bisa menjadi khilaful aula, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib. Tergantung posisi kita bagaimana. Tetapi ketika kita mampu berwudu dengan sendiri, ya berwudu dengan sendiri. Kalau bisa nggak usah meminta tolong dengan orang lain. Tetapi kalau di situ memang kepepet misalkan lil marid indal ajzi, misalkan orang yang sakit tidak mampu berwudu dengan sendiri. Nah, kalau memang di situ darurat, ya wes meminta tolong kepada orang lain nggak masalah. Bahkan malah hukumnya wajib meskipun di situ menggunakan ujroh upah. Nah, dalam sarai di situ memang ujroh misal upah yang di situ diminta iku in fadolat amma yu'tabar fi zakatil fitr, yang di situ memang melebihi dari zakat fitrah. Wa illa, ketika dia misalkan tidak mampu berwudu dengan sendiri, tangannya misalkan patah, di situ dirawat di rumah sakit, lah nggak ada yang mau mewudui dia, tidak ada yang bisa dimintai tolong. Wa illa ya sholat bitayamum, dia sholat menggunakan tayamum. Wa ada dan wajib iadah sholate. Nah, niku memang ketika dia mampu bertayam ya wajib tayamum. Nek enggak mampu beda lagi, tetap sholate li hurmatil waqti. Wa misluhu man lam yaqdur alal qiyami fi sholat. Nah, iki hukumnya sama dalam sholat wajib. Niku kan wajib berdiri bagi orang yang mampu. Tetapi orang yang tidak mampu, niku tetap dia iki wajib berdiri ketika memang di situ ada orang yang mau menolong dia untuk berdiri dalam sholat. Illa bimu'inin. Jadi hukum asal memang kita sholat fardu iki wajib berdiri. Tetapi ketika dia tidak mampu berdiri, lah di situ memang misalkan ada bantuan orang lain. Jadi ada orang yang di situ membantu orang tersebut untuk berdiri dalam sholat fardu. Yo harus berdiri. Niku menurut Imam Nawawi. Dalam redaksi kitab lain bahkan di situ menggunakan gini, watajibu ail isti'anatu. Hukumnya isti'anah, meminta tolong kepada orang lain dalam hal bersuci, berwudu. Niku hukumnya wajib. Wa misluhu qabulul i'anah, dan begitu juga hukumnya wajib menerima pertolongan dari orang lain. Kama fil i'ab, seperti halnya dalam kitab i'ab. Naklan anil majmu', di situ menukil dari kitab Majmu' Nawawi. Ittafaqu ala annahu law wajada man yudi'uhu mutabari'an. Ulama sepakat
ketika seseorang di situ tidak mampu wudhu dengan sendiri, misalkan sakit, tangannya patah di rumah sakit misalkan. Nah, dia misalkan mau sholat tapi nggak mampu wudhu, tetapi di situ ada orang yang menolong dia untuk berwudhu. Jadi misalkan si A iki tangannya patah di rumah sakit, nggak mampu berwudhu dengan sendiri, terus dia punya teman si B. Nah, si B iki mau menolong dia, menolong si A untuk berwudhu, mewudhui dia iki, mau mutabarik, tidak mengharapkan sesuatu, memang lillahi ta'ala, tidak mengharapkan upah apapun, tidak. Nah, nek kasusnya seperti itu, lazimahu al-qabul, wajib menerima pertolongan tersebut. Idla minnata fihi, karena di situ tidak ada unsur minnah, tidak ada unsur mengungkit-ungkit pemberian. Jadi dalam kitab-kitab lain iki ada ulama yang di situ salah satunya dalam kitab I'ab menukil dari Imam Nawawi dalam kitab Majmu', niku ulama sepakat ternyata yang wajib iki, hukum wajib isti'anah iku juga berlaku dalam hal qabulul i'anah, menerima pertolongan orang lain. Jadi isti'anah sendiri kan dibagi menjadi 4 dalam kitab Safinah. Yang kita bahas iku isti'anah meminta tolong kepada orang lain dalam hal berwudu, hukumnya wajib. Nah, iku juga berlaku hukum wajib tersebut dalam hal kita menerima pertolongan orang lain. Nah, menerima pertolongan orang lain. Dan niku ulama ittafaku, sepakat memang. Jadi dalam kitab-kitab lainku yang dibahas tidak hanya isti'anah tok, tetapi menerima pertolongan orang lain itu juga dibahas. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe.